warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, jam 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi menjelang siang juga. Iya. Alhamdulillah pada pagi hari ini open mind Sapa Podcast kedatangan teman lama sebetulnya sih ya. Gitu. Iya. Masih aku ya? Oh. Jadi teman lama dulu sama-sama nguli ya. Sama-sama nguli ya. Jadi gitu ya. Pagi-pagi hari kedatangan Kak Ade Reska, Ketua Forsa Banten. Ya sebelum Forsa Kota Serang. Kota Serang ya? Oh iya nggak apa-apa. Apunten nih Ketua Banten. Nggak sebut. Biasa mindsetnya Banten jadi. Iya. Beda levelnya. Jadi gitu apa? Ya alhamdulillah kita udah masukin Ramadan hari ke berapa nih? Ke-23 ya? Ke-23. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita bisa menjalankan di sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal sebanyak-banyaknya, dengan misi supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita diberi umur panjang semuanya sehingga kita bisa bertemu dengan Idul Fitri dan bisa bertemu kembali dengan Ramadan ke depan. Amin. Amin. Iya. Kang Ade, apa kabar Siap. nih? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Seperti yang akan lihat lah. Ini Sangat ceria. ngewawancarai itu kan wawancara nih. Kita santai aja lah Kang. Santai. Kita ngobrol santai. Tahun berapa nih keluar dari Sumi Mangga? Dulu kan sama-sama nguli nih. Nggak Oh, apa-apa. gitu? Iya. Tahun 2003. 2003 keluar. Masih sih 2003. Oh 2003 ya? Oh Iya. saya 98. Iya saya 98. Masuk 91. Iya. 2003. Rumah di Serang ya? Serang. Anak berapa? Anak 2. Istri? Anak 2. 1 dipanggil Allah dulu. Iya. Yang 1. Iya. Istri baru 1. Alhamdulillah baru satu ya. Berarti ada niat dong. Ini sahabat podcast. Kang Ade ini adalah ketua Forsa ya. Forum fans Oma Irama dan Soneta ya. Ya di seluruh Indonesia itu luar biasa banyak ya. Kalau nggak salah jumlahnya 25 juta yang saya dengar. Wallahualam bisawab ya. Bisa tahu ya? Iya. Tahu lah, saya kan penggemar fannya dari kecil. Ketika main kelereng itu dengerin lagu Perjuangan dan Doa. Iya. Itu bisa dikasih nama Forsa non struktural. Oh gitu ya. Tetap Forsa. Jadi Ketika film-filmnya dulu Bang Haji Rama layar tancap saya nongkrong di depan. Iya, itu Forsa berarti. Dan hampir setiap hiburan saya itu jujur aja ketika lagi capek, apalagi hari kesusahan ya. Itu satu-satu ininya yaitu perjuangan dan doa dan pengorbanan. Jadi Apa? jadi Kalau saya nggak tahu judul film atau judul lagunya, kalah berarti saya sama. Enggak juga. Oke, Kang Ade. Setelah keluar 2003 dari kerjaan itu apa nih Kang yang Kang Ade lakukan ya? Jadi sebelum jadi sahabat podcast bahwa Forsa itu adalah fansnya Oma Irama dan Soneta dan di Indonesia jumlahnya kurang lebih 25 juta ya. Dan alhamdulillah luar biasa. Sama kayak Iwan Fals OI ya. Hanya mungkin tadi ada teman bilang, "Woi, kalau Forsa anggotanya tua semua dong." Woi, enggak juga sih, kan banyak yang muda juga gitu kan. Iya ya. Bisa diceritakan nih Kang Ade setelah keluar dari kerjaan, kemudian kok tiba-tiba jadi penyiar, jadi pegang Forsa gitu kan. Sejak kapan nih? Enggak, cerita aja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang memang ketika disuruh sama kerjaan, jadi jangan kehilangan motivasi, jangan kehilangan semangat bahwa jalan itu pasti akan ada aja. Banyak jalan menuju Roma. Itu aja. Mangga. Ya, assalamualaikum.
para pemirsa Sabah Podcast ya. Saya dulu keluar dari tempat kerjaan itu hobi saya entertainment. Jadi cocok ya. Jadi entertainment. Jadi waktu itu saya melamar jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio, diterima di salah satu radio swasta di Cilegon. Di sana sampai 8 tahun. Nah, di saat jadi penyiar radio itu juga set jobnya ya, itu event organizer. Jadi multi ya. Multi tapi masih satu rumpun ya. Iya. Ada korelasinya. Ya? Ada korelasinya. Ya, penyiar, MC, segala macam. Ya. Cerita singkatnya kalau sampai ke Forsa memang sama dengan akan bahwa dari kecil sudah hobi nonton film Roma. Di Banten ada Forsa, saya belum masuk tuh Pak. Belum ya. Masih malu-malu aja. Di Cilegon ada, di Kabupaten Serang ada, di seluruh Banten kecuali Rangkas itu sudah ada semua. Saya berpikir kalau ngikut ke salah satu kabupaten kota itu yang ngikut. Saya bentuk sendiri Pak. Oh gitu. Ada dualisme nggak? Enggak ada. Kebetulan di kota Serang belum ada. Ngeri juga kalau di Forsa ada dualisme. Enggak ada. Ada. Terus jadi Forsa di Banten ada 7 kabupaten kota. Jadi kekuatan politik juga bisa. Jadi Forsa ini orientasinya kemana nih sebelum terlalu ininya apa Forsa ini lebih karena memang karena ada satu persamaan suka dengan lagu Bang Haji Roma karena liriknya bisa menggugah semangat, bisa membuat kita jadi bisa berubah, bisa menginspirasi atau gimana nih sebelum ini? Iya. Satu visi misi juga. Satu visi misi juga. Jadi mengimplementasikan syair lagu Merah atau gitu ya. Selain sama-sama penggemar Roma, satu rahmi. Seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ada. Seperti Taiwan, Jepang, Malaysia, Singapura itu ada. Namanya konsulat Forsa di sana. Bekerja di sana. Dan tadi bilang anggotanya yang tercatat di DPP 25 juta itu sekitar tahun 2015. Iya. Sekarang udah nambah dong ya. Jadi tapi jangan ada yang meninggal juga. Iya. Jadi itu bayangin sendiri aja lah. Iya. Saya tahu ya. Padahal saya enggak ini. Iya. Kayaknya Bapak ngorek-ngorek dulu nih. Enggak juga sih. Terus ya itu tadi. Jadi orientasinya ke persamaan hobi. Persamaan hobi ya. Persamaan hobi dan juga ya visi misi gitu. Jadi visi misinya apa nih? Ya mengimplementasikan isi saya Romi Rama, membantu Romi Rama dalam berdakwah. Dan juga dulu itu belum ada YouTube dan lain sebagainya itu mencegah pembajakan. Jadi Forsa di Indonesia berjuang membantu pemerintah untuk mengentaskan pembajakan. Salah satu ininya ya. Satu. Kan ada tuh lembaga anti pembajakan itu kan. Iya betul. Iya. Berarti tahun berapa ketika dilantik jadi ketua Forsi Kota Serang itu? Forsa Pak. Forsa iya. Tahun 2018. 2018 belum lama ya. Iya. Apa aja nih kegiatan yang sudah dilakukan nih sama Forsa nih? Kebetulan Forsa itu kan ormas Pak ya. Orang sih lihatnya image-nya hora-hora, hobah, joget gitu ya. Komunitas biasa. Ini ormas lah. Ada ahunya, ada izin Mendagri. Ya kan dari pusat kan ya. Iya betul. Resmi lah. Resmi. Jadi di situ tercatat kita ada 3 bidang yang kita tekuni. Bidang seni, bidang keagamaan dan sosial. Bidang seni, keagamaan dan sosial masyarakat. Iya, memang cocok lah ya. Ya kan kalau nggak salah lagunya Bang Haji Roma itu meliputi 3 hal itu. Iya kan. Iya, sosialnya juga karena melihat keseharian yang dilihat yang dirasakan itu jadi lagu gitu ya. Agama dakwah beliau face off
Bapak ini Forza sejati ya? Enggak sih. Saya tinggal mengiyakan aja ya. Voice of Muslim ya kan? Ya, seorang Muslim. Iya. Jadi gitu. Aduh, tahu terus ya sama sahabat lama nih. Jadi nasibnya bagus. Jadi, nah, kalau di Kota Serang sendiri ada berapa sih? Kalau di Kota Serang, anggotanya? Bursa Kota Serang itu yang termuda di Provinsi Banten. Iya. Itu sekitar hampir 100 lah, 90 berapa gitu. 90 sekian. 90 orang ya. Sampai 100. Iya, jadi sebetulnya sih mungkin bisa kali kayak Kang Ade ya disiasati. Itu kan kalau kita bicara fan-nya Roma itu kan luar biasa banyak ya. Hampir semua orang itu pasti menyanyikan lagunya beliau di tempat-tempat karaoke, di hajatan-hajatan gitu kan ya. Iya, di forum-forum nggak resmi, di kafe-kafe itu hampir ini. Di ruang Ini apa nih yang Kang Ade lakukan untuk mensosialisasikan bahwa Forza Kota Serang itu ada? Padahal tadi saya ngobrol sama bendumnya Hippie ya, Hippie Banten. Dia kaget, loh Pak Haji kok tahu Forza sih gitu kan? Iya, ya tahu lah. Saya kapan beratnya Roma Irama, cuma anggota doang, saya bilang kan gitu. Jadi gitu. Karena dari kecil kan sudah kita inilah ya. disejali dengan film-film Roma Irama ya. Iya, jadi gitu. Makanya kan banyak yang nggak tahu sebetulnya. Kalau saya yakin banget kalau seandainya masyarakat Banten dan khususnya Kota Serang ketika sosialisasinya gencar dari Forza, banyak yang akan bergabung gitu. Karena di situ kan 3, seni, agama, dan sosial. Itu luar biasa. Mungkin ke depan apa nih yang akan dilakukan karena ada untuk supaya bahwa Forza itu bukan hanya dikenal dengan 90 orang, tapi masyarakat Kota Serang mengenal bahwa Forza ada dan ada manfaatnya. Apa nih yang akan dilakukan karena ada ini? Iya, saya punya prinsip kualitas dulu. Oh, kualitas. Jadi Okay. memang kalau yang hobi dengan pengaji Irama dan Sunnah itu banyak gitu. Iya. Jadi di organisasi Forza itu kualitas seperti yang saya sebutkan tadi ada 3, ada seni, kita punya grup musik. Wih, luar biasa. Jadi grup musiknya udah kemana aja nih? Ya masih sekitar Serang Cilegon, Pandeglang gitu. Oh gitu ya. Ya, sahabat podcast, ini Ketua Forza Kota Serang barangkali ada yang mau wedding atau selamatan, bisa ngundang ya ke Forza Kota Serang karena ada grup musiknya ya. Grup musiknya. Namanya apa tuh? FKS. FKS apa tuh? Forza Kota Serang. Forza Kota Serang. Nada. Jadi lengkap ya, penyanyi semua ini ya. Lengkap. Luar biasa nih. Iya. Iya. Terus di bidang keagamaan, kita anggota setiap bulan ada pertemuan. Pertemuan di situ ada tausiah, ngaji, mengulas tentang salah satu judul lagu Irama. Oh gitu ya, jadi mengulas, dibedah gitu ya. Iya betul. Sehingga misalkan ada lagu yatim piatu, bedah dari surat apa ngambilnya misalnya. Oh, gitu, ya. Ada lagu Hari Berbangkit, bedah juga gitu ya. Itu satu lagu bisa 1 malam nggak selesai sebenarnya. Saya penafsirannya ya. Iya. Sebenarnya itu dalam banget. Dalam banget ya. Dalam banget. Terus itu yang kedua ya, yang ketiga sosial masyarakat. Iya. Forza juga relawan. Relawan ya. Kenapa masuk? Ada juga yang nggak lama keluar. Karena di dalam bukan untuk cari uang orientasinya gitu. Iya. Orientasi awalnya di situ. Walaupun nanti efek-efeknya kita bisa lah di situ ada bidang UMKM dan lain sebagainya. Iya. Jadi dalam itu relawan. Setiap ada musibah atau bencana di wilayah Indonesia, Forza paling depan turun duluan untuk menjadi relawan, penggalangan dana, dibarengi dengan musik lagu-lagu dakwah. Oh gitu ya. Betul. Kan
ada musibah ya, ada ini kan Forza turun ya, mungkin nggak nanti ke depan itu kolaborasi dengan organisasi yang lain, contoh dengan HIPI gitu kan ya. Saya jujur aja kalau di HIPI saya pengen berkolaborasi atau Aptrindo ya, karena kebetulan saya pegang dua, HIPI dan Aptrindo Banten. Itu pengen kolaborasi sebanyak-banyaknya dengan organisasi yang ada di Banten, dengan Forza juga gitu kan, supaya dengan banyak kolaborasi kita banyak teman dan banyak yang bisa kita perbuat untuk masyarakat Banten gitu kan. Itu tuh yang memang akan kita lakukan gitu. Saya sih berharap nanti Forza bisa kerjasama lah dengan kita ya. Kemarin kita sudah kan ya? Iya, tapi kan itu baru permulaan ya. Iya. Permulaan. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Oh. Iya. Jadi kemarin kita sudah kerjasama. Iya. HIPI Aptrindo kerjasama dengan Forza Kota Siak. Iya. Kalau di bidang musiknya itu yang sekarang katakanlah dangdut ya, itu sudah berapa lama dibuat? Kalau musiknya sendiri belum lama ya, Iya. sekitar 1 tahun belakang. 1 tahun belakang ya. Tapi belakang. sudah kemana-mana ininya. Sudah. Oh iya. Sebelum 1 tahun dibentuk itu pun sebenarnya ada, cuma kami belum punya nama gitu. Iya. Maksudnya apa nih, benderanya apa gitu. Iya. Memang di dalamnya situ ada penyanyi dan pemain musik juga. Gitu. Jadi yang dinyanyikan lagunya lagu Bang Haji semua atau sesuai permintaan aja? Kalau untuk acara Forza sendiri, Iya. harus lagu Rama. Wajib ya. Kalau dipanggil yang hajat atau instansi yang lain ya Ini ya. bisa lah. Tapi pasti diselipin aja ada ya lagu Bang Haji namanya ya. Dominan Ya. Oh, luar biasa. Iya Kang Ade. Kang Ade, dari sekian lagu Bang Haji ini apa yang paling Kang Ade suka lagunya Bang Haji nama yang bisa menggugah, menginspirasi dan bisa merubah diri kita, bahkan bisa menularkan ke yang lain apa nih? Sebenarnya lagu yang masuk ke hati banyak ya. Tapi Banyak. kalau pertanyaan cuma satu aja ya. Iya kan kita pilihan Pak. Itu lagu persaingan Pak. Persaingan. Bisa ceritakan nih? Sebenarnya Ini Bapak, saya pengen tahu nih. Karena jujur saya agak mungkin karena umur saya udah 50 tahun. Jadi agak kalau persaingan mungkin agak kurang ini ya. Saya lagu-lagu dulu itu juga lagu dulu juga semua gitu kan. Enggak. Kalau persaingan agak kurang familiar lah. Tapi kalau selain itu insya Allah lah gitu kan. Kalau suruh nyanyi saya jujur nggak bisa sih. begadang bisa pasti Bapak. Ayo enggak silakan. Lagu persaingan itu menceritakan atau nasihat bahwa di dunia zaman sekarang itu jangan berleha-leha gitu. Kalau gitu harus kerja keras. Harus kerja keras. Karena kalau kita males, Iya. kita mundur, banyak orang lain yang mengantri di tempat itu. Oh, gitu ya. Iya. Itu sih pokok intinya itu. Jadi lebih ke bagaimana bahwa persaingan itu adalah sesuatu yang pasti ya. Yang pasti ada. Kita nggak nyantai, nggak berleha-leha. Kalau kita nyantai kita nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa. Maka salah satu inspirasi dari lagu itu bahwa kita harus mempersiapkan diri kita ya. Mempersiapkan diri. Untuk tampil beda dengan terobosan baru, dengan kerja yang mungkin istilah sekarang barangkali kerja 5 as itu kali ya. Kerja keras, kerja cerdas gitu kan, kerja berkualitas ya. Kerja tuntas sama kerja ikhlas gitu kan. Betul. Nah itu barangkali yang memang yang ini. Jadi, tapi kan nggak setiap orang paham tentang persaingan. Nah ini yang barangkali tugas ya, ada nggak niat dari Kang Ade bahwa saya ingin di Forza ini bisa membangkitkan anggota kami agar Forza ini beda dengan yang lain. Tentu mengambil dari inspirasi lagunya Bang Haji Roma. Kalau persaingan berarti harus kerja. Ya, artinya bahwa mempublish bahwa Forza cinta kerja keras gitu kan, seperti itu ini. Jadi ya tetap kita juga punya kekurangan kelebihan.
Jadi kalau dibilang yuk kita berkolaborasi, itu keinginan kami juga tuh bisa gayung bersambut. Kami juga Forsa butuh apa namanya ya, media untuk menampilkan apa sih isi daripada Forsa itu. Karena di dalam Forsa itu publish lah ya. Iya, di publish. Sosialisasikan. Iya, disosialisasikan aja, ada relawan dari segi keagamaannya segala macam. Kita seperti contoh, misalkan ada salah satu keluarga anggota Forsa yang meninggal dunia, misalkan kita anggota Forsa yang senggang di luar kerja misalkan, itu membantu dari mulai menyolatkan, membawa jenazah, sampai menguburkan ke liang lahat. Itu kami sudah lakukan. Cuma kalau di posting kayaknya khawatir ria atau apa ya. Enggak, kita bicara di Sabah Podcast bukan bicara dia tentang inspirasi ya. Betul. Tentang motivasi. Ini karena disampaikan karena supaya bisa menjadi inspirasi. Ya, itu artinya bahwa keberadaan organisasi harus menjadi bagian yang memang bisa berkontribusi mereka anggota buat masyarakat yang luas gitu kan, itu ini. Itu selama ini apa kegiatan, mungkin kan udah 2 tahun ya, 2018 kan ya, 3 tahun 2021 sekarang ya, kira masih 20 iya. Kan setiap tampil dengan grup musik Forsanya pasti kan menampilkan Forsanya. Iya, ada. Itu kan bagian dari mempublish, mensosialisasikan bahwa ada nggak kan? Pasti kan ada di situ tampil juga ya, sebagai MC kalau nggak salah ya, atau nggak penyanyi juga. Jadi double. Serba bisa. Enggak, jadi anggota Forsa itu MC bukan saya aja, Pak. Oh gitu. Ada beberapa. Banyak MC juga. Ada juga. Gitu. Kan ketemu saya di HIP itu jadi MC. Betul. Iya. Kebetulan kalau saya MC hiburan, MC seremonial juga. Oh gitu ya. Oh kan, biar tahu. Jadi MC seremonial juga, MC hiburan juga. Iya. Jadi kalau teman-teman anggota saya itu MC hiburan kebanyakan gitu. Oke, iya. Tuh. Bapak tahu aja Pak ya? Hah? Bapak tahu aja ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita break dulu ya. Nanti kita di sesi kedua, saya pengen Kang Ade bisa menyanyikan 1 atau 2 lagu aja, Bang Haji Lama. Ya nggak apa-apa. Saya jujur tadi pas beliau datang, saya pikir tampilannya kayak ini gitu, tampilannya pakai baju kebesaran gitu kan. Mudah-mudahan ada teman masih di jalan. Amin. Boleh, nggak apa-apa. Nanti itu jadi kita di sesi kedua kita akan gali lebih dalam lagi tentang Forsa dan juga mungkin apa yang dilakukan Forsa ke depan, sehingga mudah-mudahan dan bisa banyak membawa manfaat buat kita semua. Oke, kita rehat sejenak.
Allahumma amin. Yakin aku besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Allahumma amin. Wahai para wartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia pendustakan agama apabila mereka kau sia-sia. Yakin diaku malah nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Yakin diaku besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma Allahumma amin. Ya, alhamdulillah tadi kita dengarkan suara dari anggota Polsa Kota Serang ya, bergabung dalam apa? Rompal. Rompak. Rompal itu apa? Rompak itu rompak irama palsu. Rompal itu nama palsu. Kebetulan setiap BPC di seluruh Indonesia punya rompak. Iya. Tapi pakaiannya berarti seperti Bang Haji Roma ya, Iya. ketika tampil gitu dengan aksesoris dan lain sebagainya. Ya harus sih. Harus kayak gitu ya. Walaupun kita wajahnya beda, tapi enggak ya. Iya iya. Kan ada yang pakaiannya aja bisa main gitar, ada yang enggak. Kan kita ada tuh kalau punya gila Elvis Presley. Ya, Ya kan, wah gaya. ini gayanya pakaiannya semua meniru Elvis Betul. Presley. Kalau saya lihat Bang Haji Roma luar biasa, funnya itu yang niru gaya beliau. Pernah di acara TV itu ya, Iya. dia atau apa kalau nggak salah, Iya. tapi nggak apa-apa. Nah itu Bang Haji menampilkan rompalnya luar biasa itu, bahkan lebih dari 100 kalau nggak salah pada saat ulang tahun itu. Betul. Dan itu Ingat bagi- ulang tahun 74, Mhm. rompak 74. Iya. Bisa stasiun TV. Betul ya. Jadi luar biasa karena memang lagu-lagu beliau itu menginspirasi sekali ya. Terutama kayak tadi yang dinyanyikan oleh Mas siapa tadi Mas? Wawan Irama. Wawan Irama ya. Dengan Wawan Irama tadi yatim piatu itu menggugah kita ya, Ya. bahwa ada yang memang kita santuni, kita bantu, kita katakanlah
mencoba untuk supaya mereka bukan hanya sekedar sudah bilang orang tua itu enggak, tapi betul-betul ada yang membantu mereka baik sekolah pun yang lain sampai dengan apa nih yang harus lakukan. Kan kita bicara tentang lagu Bang Haji, salah satunya Yatim Piatu. Ya bagi kita itu dalam banget. Nah, itu membuat kita jadi terharu, kemudian kita mau bergerak. Apa yang sudah kuasa saya lakukan, apa yang salah satunya adalah lagu Yatim Piatu itu. Kita bukan bicara tentang janda-janda ya, tapi yang tapi kepada kita mengumpulkan teman-teman apa yang proses sudah lakukan untuk apakah menghibur mereka atau pernah suatu saat yang apa jadi kalau untuk Polsa secara pasti tahun minimal 1 kali yang ada acara. Kebetulan kami untuk 3 kalinya. Jadi setelah Lebaran nanti kami mengadakan acara santunan anak yatim. Alhamdulillah. Tahun 2019 ada COVID, ya. Jadi 2020 ya. 2019 kami juga menyelenggarakan acara santunan khusus yatim ya, yatim piatu ya. Itu minta doanya juga. Amin. Sabah April dan IP kami setelah Lebaran nanti mau mengadakan acara santunan anak yatim. Oke, Itu implementasi terhadap lagu Bang Haji ya. Khususnya Polsa. Kalau Polsa seluruh Indonesia kayaknya sudah sering banget. Ya, saya lihat sih di beberapa di medsos ya, banyak Polsa itu melakukan kerja sosial yang nanti sesuai dengan misinya kan ya. Betul. Selain seni agama dan juga sosial yang saya lihat. Selain itu ada nggak Kang Ade? Kan saya lihat memang di Polsa itu banyaknya itu adalah mungkin umur 30 tahun ke atas lah ya. Walaupun ada beberapa yang ada nggak sosialisasi ke anak-anak muda gitu kan yang supaya mengenal Bang Haji Roma bahwa ada loh penyanyi raja dan ya Indonesia yang sudah mendunia yang karya-karya bisa menceritakan. Ada nggak kita mensosialisasikan pemerintah untuk menarik sebanyak-banyaknya anggota? Ya, jadi setiap acara penggalangan dana teman-teman jadi relawan itu kita disiapin musik sederhana di mall itu menyanyikan lagu Roma Irama. Oh itu ya. Berikut ada sebagian pengurus membawa formulir. Jadi setiap kami bikin acara bawa formulir. Jadi resmi nih. Ini ya resmi keanggotaannya. Karena daftarnya di online. Jadi kalau Haji atau ketua umum bilang sekian itu berdasarkan fakta. Ya. Jadi nggak bisa daftar ke saya, nggak bilang menunjukkan ke pusat. Seperti KTA pun diangkat di PP pusat. Oh KTA itu di PP. Jadi ada itu sendiri. KTA harus dicetak oleh pusat, nggak boleh di DPW, nggak boleh di DPC. DPC hanya mengakomodir formulir daftar melalui online, bisa tertutup gitu. Itu jadi terdata semua di pusat. Jadi nggak parsial ya? Nggak per masing-masing ini gitu, hanya semua. Ya, makanya saya heran gitu kan, aku data 25 juta orang anggota Polsa gitu kan, ternyata online ya. Online. Kalau nggak online hampir semua itu membludak. Iya, karena ada yang hobi tapi nggak jadi ya, nggak percaya gitu kan. Seperti ada ibu saya dan kakak saya gitu kan, hobi sebenarnya. Tapi nggak mau
mau gabung-gabung itu ngisi-ngisi apa sih gitu. Selain apa tadi buat grup musik yang rompal kemudian KS ya, kayak yang Pausa Kota Serang gitu kan, apa yang Pausa ini untuk, kan kita yang paling sulit itu dalam organisasi itu adalah bagaimana cara menjalankan, memelihara supaya organisasi itu jalan, dan supaya jalan tetap harus ada kegiatannya. Kalau organisasi tanpa ada, ya kan, apa sekarang udah ada FKS, FKS otomatis menghasilkan juga kan ya, bagi organisasi dan juga pengurus juga gitu kan. Apa ya yang ini, selain itu ada nggak, selain kelompok musik apa rompalnya itu kemudian dibuat apa lagi atau lagi atau apa? Kalau secara khusus ya Nggak ada ya. tapi kami pernah beberapa kali mengadakan festival menyanyi lagu-lagu karya Cipta Romi Irama. Oh gitu. Yang datang jauh-jauh bang. Oh gitu. Iya. Sampai ke Jawa Tengah. Misalnya mau pulau gitu ya. Jadi data saya mengadakan di salah satu mall di Kota Serang. Oke. Jadi kami belum genap usia 1 tahun sudah melaksanakan acara itu. Iya. Memperebutkan piala umum, piala DPW. Ya. Jadi saat itu sosialisasi yang paling matang menurut pengalaman saya dan itu. Jadi baru berdiri Polres Kota Serang sebelum 1 tahun sudah melaksanakan kegiatan. Jadi dia cuma jumpa ketua umum. Oh gitu. Alhamdulillah Ada ketua umum pusat atau Banten? ketua umum ya Pusat. Oh iya. saya sebelum mengadakan acara pasti kontak-kontak dulu acaranya. Ternyata ketua umum apresiasi banget. Iya. Jadi walaupun itu semua dikerjakan oleh internal Polres Kota Serang, tapi kami semangat dan didukung oleh DPW dan DPP. Jadi itu paling jitu menurut saya. Nah, kalau untuk organisasi, ya organisasi manapun pasti ada Ada gesekan itu ada. ya itu bisa untuk memacu kita ini lagi persaingan lagi gitu. Oh lagi persaingan. Persaingan. Jadi relevan banget ya persaingan. Jadi harus kita memunculkan diri. Iya. Kita harus bersama. Harus. Iya. Jadi organisasi manapun pasti ada riak-riaknya gitu. Makanya kenapa saya akan podcast apa cocok ini Forza Kota Serang, karena saya lihat yang lain di kabupaten kota Semarang yang kelihatan itu Forza Kota Serang gitu kan, atau mungkin saya nggak lihat yang lain karena nggak ada teman saya gitu. Kita apa namanya? Sebenarnya media apapun sangat penting. Ya. Kami sangat menghargai media. Karena saya juga orang media juga ya. Ya. Jadi mau media online, media sosial, seperti SPG-nya dan juga radio, termasuk podcast, itu sangat ampuh untuk menyesuaikan. Karena ini nanti masuk YouTube nih. Ya. Iya kan bisa lama nih. Tadi masuk YouTube juga. Dan yang lihat ya apalagi kalau ditayang di Facebook bisa 500 sampai 700-an lah ya. Tapi kalau di YouTube biasanya kan sampai tahunan ini masih akan ada gitu ya. Iya, Kang Wawan tadi ya. Wawan Irama ya. Ya kan selalu ada di podcast apa nanti. Jadi gitu, Pak. Iya. Jadi belanja iklan Oke. itu sangat penting. Iya. Jadi kan setiap mengadakan acara dibuka di sini nggak apa-apa ya. Silakan. Untuk inspirasi juga. Jadi mengutamakan belanja iklan. Sekarang. Jadi setiap ada kegiatan kita menggandeng yang di media. Iya. Media online, media elektronik, media cetak dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu dan yang mengaku menurut saya menjadi besar dan besar. Walaupun dengan itu masih ada aja kegiatan-kegiatan yang tidak terekspos aja. Seperti saya sebutkan tadi, jiwa sosialnya tinggi banget.
Di Polres itu saya agak cerita sedikit ya. Iya. Kalau Bang Haji kan tampil ya, bukan kalau ya, pernah juga akan di Kota Serang 2 kali. Jadi kalau Bang Haji tampil dakwah saat itu. Iya. Kali itu dakwah. Jadi pengawalnya dari proses itu. Begitu. Polisi sampai nggak ada kerjaan. Seperti itu. Iya, iya. Polisi yang menjubor. Terus kawal dari mobil, kebetulan dari mobil ke panggungnya itu jauh. Jadi berapa ratus anggota Borsa membarikade. Jadi saya juga senang, terharu. Tapi Bang Haji bilang jangan 100% sih mengagumi saya. Iya, iya. Karena saya manusia biasa. Iya, yang dilanjutkan Allah gitu. Iya. Tapi kita bangga dengan Bang Hajinya karena banyak saya yang bisa lebih banyak berbagi takdir. Sekitar 70-80% dari Arban dan Hadis. Yang lainnya cinta, dan cinta itu pun Iya. sehat. Iya. Jadi ini apa Kang Ade mungkin nggak terasa ya waktu ya. Kebetulan kan pas ajan duhur lagi kan. Iya, ini alhamdulillah nih sahabat podcast kita sudah dengan Borsa banyak hal yang bisa kita petik apa obrolan tadi tentu tidak lepas dari sedikit atau banyak organisasi itu harus memaknai kehidupan kita dan kehidupan di daerah masing-masing. Borsa itu adalah bagian daripada ibarat bangunan adalah baut-baut kecil yang mendukung sebuah bangunan sebagai pokok. Kami tentu berharap Borsa tetap eksis sampai kapanpun, tetap kompak ya, sehingga bisa memberikan kontribusi, bisa menghibur masyarakat Banten khususnya dan Kota Serang khususnya, umumnya Kota Banten, khususnya Kota Serang, hibur dan bisa memotivasi dengan berbagai tetap berkarya, tetap bergerak, tetap berkontribusi. Terima kasih nih Kang Ade atas waktunya di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.